Hi, I'm Nazaria Zahwa as a Citra, the junior auditor. Hi, I'm Dewi Umaira as a Diana, the senior auditor. Hi, I'm Siti Nurhaliza Daulay as a Fanya, the finance staff. Hi, I'm Firan Janakila as Faina, the Chief Financial Officer. Hi guys, I'm Putri Cecily as Maya, the mysterious whistleblower. Baru juga jam 9 pagi, Cid. Muka kamu udah kayak laporan keuangan yang disclaimer. Ada apa sih? Bu Diana, saya lagi sampling transaksi vendor pengadaan IT untuk kuartal ini. Ada satu vendor namanya PT Digital Maju Bersama. Nah, nilai transaksinya itu selalu di bawah batas persetujuan direksi sekitar 48 juta rupiah. Tapi frekuensinya sering banget terjadi. Totalnya sekitar hampir 2 miliar rupiah, Bu. Menarik. Hukum dasar fraud kalau pelakunya jarang ngambil uang besar sekaligus, berarti mereka nyuri lewat retakan-retakan kecil. Kamu udah cek three-way matchingnya belum, Cid? Itu dia, Bu. Purchase order dan invoice-nya lengkap, tapi go receipt-nya ditandatangani oleh orang yang sama di bagian gudang tanpa ada lampiran foto fisik atau serial nomor barangnya, Bu. Ingat prinsip dasar kita, Cid. Professional skepticism. Jangan pernah nilai manajemen itu jujur atau nggak jujur, tapi kita butuh bukti objektif. Kamu selidiki PT Digital Maju Bersama itu, cek legalitasnya di AHU. Baik, Bu Diana, segera saya selidiki. Permisi, Mbak Fanya, Pak Aldo. Maaf mengganggu. Saya mau minta berkas fisik asli untuk PT Digital Maju Bersama periode Januari hingga Maret. Apakah ada, Pak? Oh, Citra. Wah, rajin sekali tim audit. PT Digital itu vendor andalan kami loh. Mereka selalu cepat kalau kita butuh pengadaan server darurat. Ada apa emangnya, Citra? Apa ada masalah? Hanya pemeriksaan rutin, Pak. Kami perlu verifikasi fisik, nota asli, dan alamat kantor mereka. Aduh, Citra, jangan bikin kerjaan jadi ribet deh. Berkas fisik kan sudah di-scan di sistem. Lagi pula, gara-gara vendor itu, efisiensi IT kita naik 20%. Jangan sampai audit menghambat operasional ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Dena kalau kerja kami terganggu. Iya, Cid. Dokumen fisiknya lagi dibawa tim lapangan. Nanti saya cari dulu ya. Baik, Mbak. Saya tunggu sore ini ya. Mari, Mbak, Pak. Tanya, kamu urus filenya sekarang. Jangan sampai bocah audit itu mengetahui alamat asli. Tapi Pak Aldo, aku takut terlibat lebih jauh lagi. Loh, kan kamu juga menikmati hasilnya. Kok sekarang malah menolak begitu? Kerjasama yang baik dong. Iya Pak, saya beresin file sekarang ya. Kalian yakin dengan temuan ini? Aldo itu manajer terbaiknya tahun ini. Dia menghemat anggaran banyak sekali. Bu Rena, kami tidak menilai performa, kami menilai kepatuhan dan risiko. Citra, silakan jelasin apa yang kamu temui. Kami telah mengecek alamat terdaftar PT Digital Maju Bersama di Kemenkumham, Bu. Nah, alamatnya itu terletak di Ruko Jalan Permata nomor 12. Tadi siang saya sudah meminta anggota tim internal untuk mengecek lokasi fisik ruko tersebut dan ternyata ruko tersebut kosong dan disewakan, Bu.
Jadi sebenarnya vendor ini adalah fiktif, Bu. Gimana? Lalu kemana uang 2 miliar itu mengalir? Uang tersebut dialirin ke rekening vendor, Bu. Dan setelah kami telusuri secara forensik digital, akun bank vendor tersebut terhubung dengan rekening pribadi milik Pak Aldo. Dan sebagiannya itu dialirin ke stafnya Fanya. Ini adalah vendor fraud dan kickback scam. Bagaimana bisa sistem kita kebobolan sebesar ini? Karena ada pelemahan pengendalian internal, Bu. Aldo memiliki otoritas penuh untuk memilih vendor sekaligus menyetujui penerimaan barang secara informal melalui Fanya. Tidak ada segregation of duties atau dengan kata lain itu pemisahan fungsi yang jelas antara yang memesan barang dan yang memverifikasi barang. Jadi, tunggu apa lagi? Segera bawa mereka ke sini. Sabar, Bu, jangan terburu-buru. Saya pikir kita perlu bukti yang lebih kuat lagi. Dan syukurnya ada pelapor anonim melalui WBS perusahaan kita yang mengadu tentang kasus ini. Perusahaan kita kan menerima pengaduan adanya kecurangan internal, Bu. Nah, yang ternyata pengaduan tersebut berhubungan dengan kasus ini. Saya dan Bu Diana sudah mengatur pertemuan lebih lanjut dengan anonim tersebut. Selidiki lebih lanjut kasus ini sampai tuntas. Saya berharap penuh pada kalian berdua. Baik, Bu Rena, akan kami susul lebih lanjut. Ini adalah bukti percakapan dan rekaman suara antara Aldo dan pemilik rekening penampung. Saya dulunya bekerja di perusahaan itu sebelum saya sadarin kalau perusahaan itu adalah perusahaan boneka milik Aldo. Kenapa Anda baru melaporkannya sekarang, Mbak Maya? Karena saya takut, tapi setelah saya ketahui kalau perusahaan kalian itu melindungi komitmen fraudcare dan kerahasiaan whistleblower terjamin, akhirnya saya memberanikan diri. Setahu saya, Aldo menggunakan uang itu untuk kehidupan mewah dan dia sudah membeli mobil baru di bulan lalu. Terima kasih banyak ya Maya, tindakan kamu menyelamatkan uang perusahaan dan ribuan nasib karyawan lain. Ada apa nih Bu Rena? Pagi-pagi gini sudah melakukan rapat mendadak. Silakan duduk, Aldo, Fanya. Silakan diputar Cit rekamannya. Baik, Bu. Fanya, pokoknya bikin laporan penerimaan barangnya beres. Nanti jatah kamu 10% saya transfer malam ini. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi. Kamu lakukan yang saya suruh atau kamu tahu akibatnya. Maafkan saya, Bu Rena. Saya terpaksa. Pak Aldo mengancam akan memecat saya kalau saya tidak mau menandatangani bukti penerimaan barang fiktif itu, Bu. Maafkan saya. Ini fitnah Bu Rena. Anda lebih percaya sama orang-orang audit dibanding saya yang sudah bekerja 5 tahun di sini. Angka tidak pernah berbohong, Pak Aldo. Kami sudah memverifikasi aliran dana, mengecek fisik ruko vendor yang ternyata kosong, dan mengkonfirmasi bahwa barang-barang IT yang tertulis di invoice tidak pernah ada di gudang kita. Ini adalah pelanggaran hukum berat. Aldo, Fanya, per hari ini kalian saya berhentikan secara tidak hormat dan seluruh bukti ini sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Hubungan kerja kita selesai sampai sini saja. Akhirnya selesai juga ya, Bu. Benar-benar melelahkan, tapi saya belajar banyak banget dari kasus ini. Kerja bagus Citra. Ingat, esensi dari audit fraudcare itu bukan cuma tentang menangkap pelaku atau mencari kesalahan orang lain, Melainkan tentang melindungi aset perusahaan, menjaga integritas, dan membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tepat sekali. Audit is not just about numbers, it's about safeguarding trust. Ngopi yuk setelah ini, saya yang terakhir deh. Gas, Bu. Ya.
Bu Rena, kami tidak menilai performa, kami menilai kepatuhan dan risiko. Citra, silakan jelasin apa yang kamu temuin. Kami telah mengecek Perusahaan kita yang mengadu tentang kasus ini. dia nggak ada tuh vendornya bacot. Ini tidak ada tapi-tapian. That's all for our short drama. Please enjoy and thanks for watching.